Kita kilas balik sejenak ke era tahun 70-an hingga pertengahan tahun 80-an, yang mana pada masa itu terdapat suatu pekerjaan yang dikenal dengan sebutan mamang iwak keruntung. Mamang adalah sebutan khas masyarakat kota Palembang untuk seorang pria dewasa yang dalam konteks ini terkait dengan pekerjaannya sebagai seorang penjajah ikan keliling. Sedangkan keruntung adalah sebuah keranjang besar yang terbuat dari anyaman rotan yang pada saat itu digunakan sebagai penampung dan pengangkut barang. Dalam konteks ini, produk yang dijual adalah ikan-ikan air tawar dan biota air tawar lainnya yang merupakan hasil dari tangkapan secara alami di wilayah daerah aliran anak Sungai Musi dan rawa-rawa di kawasan penyangga kota Palembang. Perjalanan kita mulai dari satu daerah Yang dulunya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat itu, atau yang saat ini sudah masuk ke dalam Kabupaten Ogan Ilir. Pada masa itu, ikan-ikan dan biota air tawar berlimpah ruah di kawasan ini. Metode penangkapan ikan masih dilakukan dengan cara tradisional, yakni menggunakan jaring, jala, dan perangkap-perangkap ikan lainnya seperti empang, bubu, dan juga untuk ikan-ikan predator digunakan tajur. Terdapat juga musim panen raya ikan yang dikenal juga dengan musim bekarang atau melebak lebung. Musim bekarang atau lebak lebung terjadi pada musim kemarau, di mana ikan-ikan terjebak di rawa-rawa yang mengering dan menjadi mudah untuk ditangkap. ikan-ikan yang sudah ditangkap biasanya itu disimpan sementara di dalam sebuah keramba untuk selanjutnya dibawa menuju kota Palembang dan dipasarkan. Menempuh jarak puluhan kilometer menggunakan sepeda. Ya, betul, sepeda. Sepeda ontel yang pada masa itu merupakan suatu alat transportasi praktis yang sangat berguna, di mana kendaraan bermotor pada masa itu masih sangat jarang dan merupakan barang mewah. Bahkan sepeda pun itu termasuk barang mahal dan mewah karena tidak setiap keluarga itu memiliki sepeda. Sepeda ontel atau yang dikenal masyarakat Palembang dengan sepeda unto pada masa itu dimodifikasi sedemikian rupa untuk membawa dua buah keranjang yang terbuat dari anyaman rotan yang disebut masyarakat Palembang pada saat itu dengan nama keruntung. Nah, dari sinilah awal munculnya istilah mamang iwak keruntung. Seorang lelaki yang menjajakan ikan menggunakan sepeda dan keranjang atau keruntung. Tujuan utama yang ditempuh dari mamang keruntung ini Yang menempuh jarak puluhan kilometer tentu saja adalah pasar-pasar tradisional yang ada di pinggiran kota Palembang. Ikan tersebut diperdagangkan secara tradisional dengan keadaan segar dan alami, dan tentunya sangat diminati pada saat itu untuk menjadi lauk pauk dan panganan sehari-hari. Namun terkadang, ikan yang dibawa itu tidak sepenuhnya habis terjual di pasar, hingga akhirnya si pedagang atau mamang keruntung tadi harus melanjutkan menjajakan produk jualannya itu ke rumah-rumah warga, masuk ke perkampungan-perkampungan, dari jalan-jalan kecil, lorong-lorong, dan bahkan menawarkan ke pekarangan rumah dari warga yang saat itu sudah menunggu. Utamanya adalah ibu-ibu yang memang menyiapkan panganan lauk makan siang untuk keluarga tercinta. tak jarang juga mamang keruntung ini memang udah memiliki pelanggan. Pelanggan tetap yang sudah memesan jenis-jenis ikan tertentu yang menjadi favorit pada masa itu. Jangan tanyakan dan ragukan kesegaran ikannya, karena pada masa itu ikan yang dibawa adalah ikan-ikan segar hasil tangkapan terbaru dalam kondisi masih hidup, Dan yang pastinya kalau dimasak itu terasa sangat nikmat. atau kalau kata orang Palembang itu lemak nian, iwaknya manis rasanya. Pada masa itu terdapat berbagai ikan-ikan favorit, contohnya adalah ikan belido Yang merupakan ikan yang tertinggi kelasnya dan termahal pada masa itu. dan ada juga ikan putak yang memiliki rasa dan tekstur daging yang gurih dan empuk dan merupakan bahan terbaik untuk membuat pempek dan kerupuk kemplang. Tak lupa juga adalah ikan gabus yang dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan seperti dimasak pindang, digoreng, dibakar, dan tentu saja untuk pembuatan pempek dan kerupuk kemplang. Terdapat juga jenis-jenis ikan lainnya yang tak kalah menarik seperti ikan tembakan atau sapil, Ikan baung, dan jenis-jenis ikan lainnya seperti ikan sepat, ikan betok, dan masih banyak lainnya. Ada juga jenis ikan sampah. Ikan sampah ini adalah jenis-jenis ikan kecil bersisik perak campuran ya dari berbagai jenis ikan yang berlimpah saat itu dan sangat mudah ditangkap. Dikatakan ikan sampah karena pada masa itu ikan ini kurang diminati karena berukuran kecil, banyak duri atau tulang-tulang halus, dan pamornya kalah dan rasanya juga kalah dengan ikan favorit lainnya. Ada juga sebutan ikan bedino untuk jenis ikan sampah ini yang berukuran agak besar.
Dalam kondisi tertentu, Mamang Iwak Keluntung tidak hanya membawa ikan, namun juga membawa berbagai biota air tawar lainnya seperti remis, kijing, dan bahkan udang. Hasil penjualan tiap harinya belum tentu sama. Terkadang masih menyisakan ikan-ikan yang cukup banyak dan tidak laku terjual. Mau tidak mau, ikan yang tidak laku terjual harus dibawa kembali pulang menempuh jarak puluhan kilometer, sehingga mengakibatkan kondisi ikan mati dan tidak segar lagi. Dan tentunya sudah tidak layak lagi untuk dijual keesokan harinya. Pada masa itu teknologi belum secanggih saat ini. Lemari es ataupun freezer masih menjadi barang langka yang hanya dimiliki kalangan tertentu. Disinilah kearifan lokal berbicara. Ikan-ikan tersebut kemudian diawetkan secara tradisional melalui berbagai metode. Dibuat ikan asin dengan pengawet garam dan dijemur di bawah sinar matahari, atau dijadikan ikan salai dengan cara diasap di atas api kecil yang menyala. Dan salah satu yang paling ikonik adalah dibuat bekasam, yakni sebuah produk olahan fermentasi ikan, utamanya dari jenis ikan-ikan sisik seperti ikan sampah atau iwak betino, dengan menggunakan garam dapur dan karbohidrat tambahan seperti nasi atau tepung. Campuran ini disimpan di dalam kendi tanah liat dan ditutup rapat selama beberapa minggu. Hasil olahan ini dapat bertahan selama berbulan-bulan lamanya. Produk olahan ini juga sangat diminati pada masa itu, menjadi produk lokal yang khas dan melegenda. Sekian dulu cerita kita hari ini. Jika kalian ingin hal-hal lain yang perlu diceritakan, silakan tulis di kolom komentar.